وقل رب زدني علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه أو لم يجزه ومن نوى الإفطار أفطر. Walau nawa, seandainya niat dia ingkana, bila ada gadan, besok, min Ramadan, termasuk bulan Ramadan, bahwa maka besok itu adalah fardhi, puasa wajibku. Lam yujzihi, maka tidak mencukupi padanya. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa puasa wajib itu harus ada niat sebelum fajar. Kemudian niatnya harus dita'yin. Artinya apakah besok saya akan puasa nazar atau puasa kafarah atau mengqadha Ramadan, harus dipastikan demikian. Nah, sekarang masalah lain adalah orang yang masih belum dapat memastikan atau belum mendapatkan kepastian apakah besok itu sudah mulai Ramadan atau belum, atau sebaliknya besok itu masih Ramadan atau tidak. Kemudian dia niat kalau besok sudah Ramadan, maka berarti saya besok puasa. Nah, kalau besok sudah Ramadan, maka saya besok akan puasa, puasa wajib misalnya. Kalau besok masih Ramadan, misalnya di akhir Ramadan, berarti saya besok akan puasa, puasa wajib atau disebut puasa Ramadan. Nah, itu bagaimana? Mu'alif mengatakan itu tidak mencukupi. Kenapa? Alasannya karena di sini masih ada keraguan bagi dia. Dia masih ragu apakah besok akan puasa atau tidak. Nah, kalau besok Ramadan saya akan puasa, kalau besok bukan Ramadan saya tidak puasa. Padahal namanya niat itu adalah apa? Al-qasd al-jazim. Nah, kehendak yang pasti. Nah, bukan sesuatu yang ragu. Sementara di sini dia masih ragu apakah besok akan puasa atau tidak. Itu enggak cukup. Nah, ada riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa orang yang niatnya seperti itu puasanya sah. Ya, apabila besok ternyata bulan Ramadan, sudah Ramadan, atau besok masih Ramadan, kemudian besok dia puasa, maka hukum puasanya sah. Misalnya gimana? Misalnya orang sudah keadaan capek, keadaan ngantuk, nunggu pengumuman dari pemerintah
apakah besok sudah mulai puasa apa belum. Nah, pengumuman belum dia dapat, tapi dia rasanya sudah ngantuk sekali misalnya. Kemudian dia boleh tidur, ya udahlah kalau memang besok sudah Ramadan saya puasa. Nah, atau akhir Ramadan nunggu hasil sidang isbat kok lama, terus dia ngantuk, ya udah deh kalau memang besok masih Ramadan saya tetap puasa. Bagaimana? Kalau riwayat yang kedua dari Imam Ahmad yang seperti itu, hukumnya apa? Hukumnya sah. Nah, hukumnya sah. Kenapa? Karena ketidakpastiannya bukan pada niatnya mau puasa atau tidak. Ketidakpastiannya adalah apakah besok itu Ramadan atau bukan. Sebab kalau besok Ramadan dia sudah pasti niat puasa kalau memang besok Ramadan. Nah, cuma masalahnya bagi dia adalah apakah besok itu sudah Ramadan atau belum. Nah, jadi kalau misalnya orang mengatakan mungkin saya besok puasa atau enggak, padahal itu jelas bulan Ramadan misalnya. Saya besok bisa jadi puasa, bisa jadi enggak. Terus tidur sampai pagi, sampai fajar baru bangun. Sah enggak puasanya? Enggak sah, karena apa? Nah, dia ragu apakah dia mau puasa atau tidak, dan jelas itu hari Ramadan. Nah, berbeda dengan orang yang dia ragu apakah besok itu Ramadan atau bukan. Nah, terus dia menggantungkan niatnya dengan apa? Dengan datangnya Ramadan atau tidak. Kalau besok memang sudah datang Ramadan, saya akan puasa. Itu berbeda. Jadi yang pertama adalah ragu apakah akan puasa atau tidak. Nah, yang kedua adalah ragu apakah besok Ramadan atau bukan. Seandainya besok Ramadan dia sudah pasti puasa gitu. Paham? Begitu juga yang di akhir Ramadan. Sama. Orang yang di akhir Ramadan misalnya dia menunggu kabar tentang itsbat bulan Syawal. Oke, dia tunggu kelamaan, dia sudah pengen istirahat. Kemudian dia niat, ya sudah kalau besok ternyata masih Ramadan, saya akan puasa. Nah, maka itu mencukupi. Ya. Yang dikatakan mu'allif, yang riwayat yang disebutkan oleh mu'allif yang seperti itu tidak mencukupi. Tapi yang sahih itu mencukupi. Waman, dan barang siapa nawa yang niat dia al-iftara pada membatalkan puasa, aftara maka membatalkan puasa dia. Barang siapa yang niat membatalkan puasanya,
maka puasanya batal hanya dengan apa? Niat membatalkan itu. Paham? Jadi barang siapa yang niat membatalkan puasanya, maka puasanya batal. Hanya dengan apa? Hanya dengan niatnya itu. Jadi jadikan kaidah bahwa semua ibadah, orang yang niat membatalkan ibadahnya, maka ibadahnya batal hanya dengan niatnya, kecuali haji dan umrah. Kecuali haji dan umrah. Untuk haji dan umrah, setiap orang sudah berihram, maka dia tidak bisa membatalkannya sampai selesai. Tapi selain haji dan umrah, orang yang ibadah, misalnya saya sholat sunnah misalnya, saya sholat sunnah, kemudian niat batal sholat, nggak jadi sholat lah, karena apa? Karena mungkin ada sesuatu yang saya anggap mendesak misalnya. Tapi setelah saya bilang apa? Saya pastikan saya nggak jadi sholat, kemudian saya berubah pikiran, ya jadilah saya lanjutkan saja sholatnya misalnya. Masih sah apa enggak? Sudah enggak sah, kenapa? Nah, sudah niat membatalkan sholatnya. Begitu juga puasa. Nah, orang sudah niat membatalkan puasanya, maka sah enggak puasanya? Enggak sah, batal puasanya. Nah, tapi kalau itu puasa sunnah bagaimana? Kalau puasa sunnah, karena puasa sunnah kan bisa diniati kapan? Nah, bisa diniati di siang hari. Nah, kalau puasa sunnah berarti dia bisa memperbaharui niatnya. Tapi yang dari pagi sampai dia niat membatalkan puasanya itu batal, dan nggak ada pahalanya, karena dia sudah niat membatalkannya. Nah, tapi karena dia belum mengerjakan hal-hal yang membatalkan puasa, maka dia bisa mulai niat dari situ. Nah, karena orang yang niat puasa, yang puasa sunnah, misalnya dari pagi dia nggak niat puasa, nah, kemudian sore dia baru niat puasa karena apa? Merasa tanggung, dari pagi belum makan, belum minum, belum mengerjakan yang membatalkan puasa, terus saya tak niati puasa sekalian. Nah, bisa orang puasa sunnah seperti itu. Tapi kalau puasa wajib tidak bisa. Niat harus ada sejak malam. Nah, ketika niatnya sudah dibatalkan, maka puasanya batal. Nah, misalnya orang ada nazar puasa, saya nazar akan puasa 2 hari misalnya, atau saya nazar akan puasa 3 hari misalnya. Nah, kemudian dia puasa nazar. Nah, pas tengah hari, mungkin karena berat atau karena sibuk atau karena apa, dia niat batallah puasanya, besok aja. Nah, ternyata setelah memutuskan batal puasa, cari makanan nggak ada, nah, cari minuman nggak ada, nah, terus dia bilang dia mau apa? Balik melanjutkan puasanya, udah nggak jadi batal. Nah, mau teruskan saja puasanya, sah apa enggak? Nggak sah. Kenapa? Nah, puasanya sudah batal, dan puasa wajib tidak bisa dia mulai dari tengah hari, nggak bisa. Tuh.
Tapi kalau orang itu niatnya mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa, bagaimana? Atau membatalkan ibadah, gitu ya. Dia niat mengerjakan sesuatu yang bila dia kerjakan itu puasanya batal atau salatnya batal. Bagaimana? Apakah dengan dia niat mengerjakan itu ibadahnya batal? Belum. Ya, belum. Misalnya orang ini waktu mau sholat nunggu telepon penting. Nunggu telepon penting. Terus dia sholat dengan niat apa? Nanti sewaktu-waktu ada panggilan, nah, ada telepon, saya jawab. Ternyata sampai selesai sholat nggak ada telepon. Batal nggak sholatnya? Nggak, karena dia bukan niat membatalkan sholatnya, tapi niat melakukan sesuatu yang membatalkan sholatnya. Dia sholat, sementara sholat di belakangnya rame, ya, di belakangnya rame, ada orang ngobrol atau orang apa, rame. Terus apa? Dia sampai niat mau menoleh ke belakang, mau negur yang apa? Yang rame di belakang itu. Tapi enggak sampai dia kerjakan, sampai dia selesai sholat. Batal enggak sholatnya? Enggak. Nah, begitu juga orang yang puasa. Misalnya dia niat mengerjakan sesuatu. Sesuatu ini bila dia kerjakan membatalkan puasanya. Misalnya gimana? Hah? Misalnya gimana? Misalnya ada makanan enak, dia nggak kuat ngelihatnya, pengen makan, udah, tak makan lah gitu. Nah, tapi kalau dia dibilang nanti puasamu batal loh, dia nggak jadi. Gitu. Tapi dia apa namanya? Pokoknya pengen makan, pengennya makan. Nah, tapi nggak jadi. Nah, akhirnya dia bisa menahan diri, dia jadi makan sampai sore. Nah, sampai maghrib. Batal nggak puasanya? Enggak. Gitu ya. Jadi bedakan antara orang yang niat udah saya batal sholatnya, udah saya batal puasanya, atau dengan orang yang niat mengerjakan sesuatu yang menjadikan sholatnya batal atau puasanya batal, tapi tidak jadi dia kerjakan. Paham tuh? Itu berbeda. Bedanya tipis sekali. Bedanya tipis sekali. Nah, terus kalau itu puasa Ramadan, orang sudah menetapkan membatalkan puasanya, kemudian apakah terus dia boleh makan minum? Tetap gak boleh. Nah, tetap tidak boleh. Faham? Akan tetapi dia wajib membayar puasanya itu. Karena apa? Puasanya itu puasa yang batal. Batal karena apa? Karena niatnya membatalkan puasanya itu.
Baik. Babu ma yufsidus sauma wa yujibul kafarah. Babnya apa-apa yang merusak atau membatalkan puasa, wa yujibul kafarah, dan mewajibkan kafarah. Apa saja yang menjadikan puasa batal, dan apa saja yang menjadikan seseorang harus mengerjakan kafarah karena batal puasanya. Kafarah yang dimaksud kafarah yang mana ini? Nah, kafarah yang dimaksud adalah kafarah menjima di bulan Ramadan, yaitu memerdekakan budak atau puasa 2 bulan atau memberi makan 60 orang miskin. Urut. Yang pertama urutnya adalah apa? Memerdekakan budak. Kalau enggak mampu atau enggak ada, baru pindah. Kemana? Nah, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, baru pindah yang ketiga. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, man akala, man barang siapa, akala yang puasa. Man itu isim apa? Isim syarat. Nah, barang siapa yang makan. Nah, jawabnya nanti semua di belakang, fasada saumuhu, maka rusak puasanya atau batal puasanya. Barang siapa yang makan, maka batal puasanya. Makan itu apa? Makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam perut, masukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut. Memasukkan sesuatu ke dalam perut melalui mulut, itu namanya makan. Apakah yang dimakan itu bermanfaat atau tidak ada manfaatnya? Hukumnya sama. Atau bahkan yang dimakan membahayakan, hukumnya sama. Yang dia makan apa misalnya? Daging. Yang dia makan apa? Yang dimakan biasanya yang enggak ada yang enggak ada manfaatnya, apa yang dia makan? Nelen batu. Nelen kelereng misalnya. Bukan makanan yang dia makan. Atau bahkan yang dia makan haram. Misalnya makan apa? Makan bangkai. Nah, makan daging babi. Nah, makan apapun hukumnya membatalkan puasa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan, silahkan minum sampai yatabayyana lakum, jelas bagi kalian, khaytul abyadu minal khaytil aswad, terangnya fajar dari gelapnya malam. Artinya setelah fajar terbit. Artinya setelah fajar terbit. Silahkan makan, silahkan minum sampai fajar terbit. Berarti kalau setelah fajar terbit kalian makan atau minum, puasanya batal.
puasanya batal. Nah, au syariba, atau minum. Nah, atau minum apa saja, baik yang halal atau yang haram, yang manfaat atau yang mudarat, sama saja. Minum yang halal, yang manfaat seperti minum apa? Air putih, minum jus, minum jamu, minum apa lagi? Nah, kopi. Atau minum yang haram. Minum apa? Minum arak, menghisap asap rokok. Nah, menghisap rokok. Apa lagi? Semua membatalkan puasa. Apa dalilnya? Tadi di atas tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Baik. Awis ta'atta, apa namanya isti'at itu? Isti'at itu memasukkan cairan ke dalam perut melalui hidung. Itu namanya apa? Isti'at atau sa'ud. Nah, memasukkan cairan ke dalam perut melalui hidung. Seperti biasanya orang-orang yang sakit itu dikasih selang infus melalui hidungnya. Nah, itu namanya sa'ud. Atau orang yang biasanya gurah. Nah, ngerti gurah toh? Nah, itu memasukkan cairan gurahnya lewat hidungnya, dan itu biasanya ya sampai ke perut, sampai ke telan. Itu juga membatalkan puasa. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaima. Ketika wudu, hisaplah air dengan hidung dengan sangat, dengan kuat. Nah, hisap sekuat-kuatnya. Nah, illa an takuna shaima, kecuali bila engkau keadaan puasa. Maksudnya gimana? Kalau keadaan puasa, jangan menghisap dengan kuat. Jangan. Hisapnya jangan kuat-kuat. Kenapa? Coba. Nah, dari sini jelas sekali bahwa sebabnya tidak ada lain adalah apabila kita menghisap dengan kuat, itu akan menyebabkan air masuk ke perut kita, tertelan. Nah, maka berarti memasukkan cairan melalui hidung, memasukkan cairan ke dalam perut melalui hidung, baik dengan cara apa tadi, gurah, atau dengan cara apa, infus dan seterusnya, hukumnya membatalkan puasa. Tapi kalau orang yang wudu menghisapnya terlalu keras, nggak sengaja, terus sampai masuk ke
perutnya gimana sampai tertelan airnya, gimana hukumnya? Nah, tidak batal. Nah, tidak batal. Nah, kenapa nggak batal? Dia nggak sengaja. Nah, makanya supaya nggak terjadi seperti itu Rasulullah mengatakan apa? Kalau pas puasa nariknya, menghisapnya jangan keras-keras. Awihtaqana, atau ihtiqan. Apa ihtiqan itu? Ihtiqan itu memasukkan obat-obatan melalui dubur. Dan ini ma'ruf kan? Yang seperti ini biasanya untuk obat apa biasanya? Hah? Obat sembelit, obat, kadang juga obat panas juga. Nah, memasukkan obat-obatan melalui dubur. Nah, itu juga, nah, mu'allif mengatakan itu juga membatalkan puasa. Nah, kok bisa? Katanya mu'allif, alasannya adalah karena obat yang dimasukkan ke dalam dubur dia akan diserap oleh usus. Nah, dia akan diserap oleh usus, bisa sampai ke usus besar sampai ada. Nah, betul? Nah, sehingga itu juga membatalkan puasa. Nah, akan tetapi yang sahih atau yang lebih kuat dalam masalah seperti ini adalah apa? Pendapat ulama yang mengatakan bahwa hukun atau memasukkan obat-obatan melalui dubur itu tidak membatalkan puasa. Karena itu tidak termasuk yang namanya makan. Nah, tidak termasuk yang namanya minum. Nah, kalau bukan termasuk makan, bukan termasuk minum, berarti tidak membatalkan puasa. Lah apa bedanya dengan tadi sa'ud tadi? Kan ke sa'ud itu tadi juga nggak ada orang bilang itu makan, itu minum. Nah, kalau sa'ud jelas ada dalilnya. Nah, ada nasnya. Rasulullah mengatakan idza gimana wabaligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima. Nah, tapi kalau hukun nggak ada dalilnya, kemudian juga secara nazar, nah, yang seperti itu bukan makan, juga bukan minum. Awik tahala, atau bercelak dia bima dengan apa-apa yasilu yang sampai ila halqihi ke tenggorokannya. Atau dia menggunakan celak atau apa saja yang diteteskan ke matanya, dioleskan ke matanya yang rasanya bisa sampai ke tenggorokan. Ada sebagian celak yang seperti itu tentunya kan. Mu'allif mengatakan begini. Atau kalau sekarang misalnya yang lebih dekat dengan kita lah ya, nah, adalah menggunakan obat tetes mata. Orang kalau pakai obat tetes mata itu, nah kadang pahitnya terasa di sini dah, di tenggorokan. Nah, itu juga membatalkan puasanya. Tapi yang sahih
menurut sebagian ulama adalah yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Itu bukan makan, bukan minum. Jadi kalau orang pakai obat tetes mata, gimana hukumnya? Puasanya batal apa enggak? Enggak batal. Lah gimana kalau nanti sampai dirasa ada yang masuk ke tenggorokan? Batal enggak puasanya? Tidak batal. Karena itu bukan termasuk makan, bukan termasuk minum. Au adkhala, atau dia memasukkan ila jaufihi, ke perutnya, syai'an, pada sesuatu apapun, min ayyi maudhi'in, dari tempat manapun, kana, yang ada. Atau dia memasukkan apa saja ke perutnya, lewat mana saja, lewat disuntikkan, lewat diinfus. Nah, atau kalau ada orang yang perutnya dilubangi karena nggak bisa makan, nah, dibikinkan lubang, terus dia masukkan makanan dari situ misalnya. Nah, itu juga sama membatalkan puasa. Tapi di sini juga harus dipilah-pilah, artinya tidak semua yang dimasukkan ke dalam perut, nah, selain melalui mulut, itu membatalkan puasa. Nah, itu yang sahih seperti itu. Nah, yang dimasukkan ke dalam perut atau tubuh itu membatalkan, selain lewat mulut, ya, selain lewat mulut, itu membatalkan puasa apabila yang dimasukkan itu ada nilai nutrisinya, gitu ya, bisa sebagai gantinya makan atau minum. Seperti apa misalnya? Seperti infus. Nah, seperti infus. Nah, orang yang di infus itu, nah, dia badannya seger, kuat, berenergi seperti orang yang makan. Nah, makanya biasanya orang sakit itu kan dia lemes, gak punya tenaga, untuk mempercepat penyembuhan dia dikasih apa? Infus. Karena apa? Dia kalau disuruh makan lama nih, nah, kadang gak doyan makan. Nah, biar dia cepat bertenaga dikasih infus. Atau yang disuntikkan vitamin misalnya. Nah, tapi kalau yang disuntikkan itu bukan makanan, bukan infus, ya, misalnya obat pusing, obat gatal misalnya, yang seperti itu membatalkan puasa apa tidak? Tidak. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Baik. Ghaira ihlilihi, selain melalui lubang zakarnya. Nah, kalau yang dimasukkan ke perutnya atau ke badannya, itu masukkannya lewat lubang zakarnya, itu tidak membatalkan puasa. Nah, misalnya kalau orang sakit itu ada yang lubang zakarnya itu dimasuki apa tuh? Dimasuki selang buat apa? Nah, buat jalan kencingnya itu. Nah, itu tidak batal puasanya. Nah, atau bahkan mungkin itu dikasih obat-obatan misalnya, itu tidak batal puasanya. Apa alasannya? Karena tidak ada
jalur atau lubang dzakar itu tidak sampai kepada perut, nggak sampai ke perut. Nah, tapi alhamdulillah karena kita kembali ke pendapat yang rajih dari awal, nah, bahwa tidak semua yang masuk ke badan itu membatalkan puasa kalau sifatnya bukan makanan, nah, kecuali yang masuknya lewat mulut. Nah, tidak semua yang masuk ke dalam badan kecuali yang lewat mulut, nah, itu membatalkan puasa bila dia bukan makanan. Nah, dia bukan makanan atau pengganti makanan. Bila dia pengganti makanan, maka itu membatalkan puasa. Nah, sehingga untuk yang dimasukkan lewat lubang dzakar kita juga tidak perlu mencarikan ilahnya, untuk mencarikan penyebabnya kenapa dia tidak membatalkan puasa. Paham tuh? Tiap naktafi bihadzal qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.